FOMO karena ya di bermedia. Halo teman-teman, kembali lagi di Pantai Siniar, membawa obrolan setenang ombak di pantai. Oke. Bia, kita hari ini mau ngapain sih? Nah, di episode kali ini kita akan mengundang 3 narasumber Gen Z. Oke, berarti ini tamunya spesial nih ya? Betul banget, spesial banget. Dia dari mana aja sih emang kenapa kita undang? Nah, narasumber kita kali ini udah Gen Z, terus dari sekolah-sekolah yang udah pasti teman-teman tahu akan keterkenalannya. Oke, berarti kalau misalnya spesial berarti karetnya 2. Betul, kok udah hits banget deh. Oke. Jadi biar nggak lama kita langsung panggil aja ya kan? Oke, mari kita langsung panggil aja narasumber kita kali ini. Oke. Aura hitsnya tuh udah keluar banget. Kacau, gila. langsung beda banget gitu pas Beda mereka banget. masuk ya. Oke deh, setelah udah ngumpulin 3 orang hebat dan keren ini, kita mau apain, kita mau bahas apa sih hari ini Bia? Sebelum itu kenalan dulu nggak sih? Oh dengan iya, teman-teman bener ini? juga. Karena kan ada pepatah tak kenal maka tak Oke, sayang. siapa dan dari mana dulu coba? Mungkin dari Mbak ini dulu. Halo, gue Alisa dari sekolah IPM daerah Kebayoran. Wow, Kebayoran, anak ya. kota. Kacau. Berarti pergaulannya mungkin udah Udah beda sama beda kita sama nih. kita Iya. lah. Oke, lanjut dari Mbaknya nih. Perkenalkan, gue Cahya. Ya kalian tahu lah gue dari sekolah mana yang super duper hits banget dari Labs Kebayoran juga nih. Labs Orang Kebayoran, udah pada berat tahu ya, berat, nih. jujur. Ini ada L-nya nih. Aduh, L. udah kacau lah. Oke, yang terakhir gimana? Halo semuanya, gue Esa, gue dari Al-Azam Kemanggisan. Wow, Manggisan. anak jauh. Jauh, macet juga biasanya Iya, situ macet soalnya. juga biasanya. Kacau. Yaudah, kita mau bahas apa sih hari ini Bia? Oke, jadi karena narasumber kita ini Gen Z, banget. jadi topik yang kita bawain juga nggak jauh-jauh dari permasalahan di Gen Z atau kesukaan Gen Z nih, yaitu Apa tuh? sosial media. Sosial media, itu udah Betul. pasti hatam banget lah harusan Iya, mereka lah ya. itu suatu hal yang merekat banget lah sama Merekat Gen Z. banget. Oke, jadi di sini kita mulai dari permulaan dulu nih. Kalian itu tipe yang seneng banget bersosial media atau yang kayak sekadarnya aja lah? Berat tanyanya jujur. Ya, dari siapa? Basically kalau buat gue sendiri ya, karena Oke. gue kan nih anak-anak Gen Z banget. Gen Z Dimana banget, kayak ada teman-teman banget gue segala-gala macamnya tuh kayak kita selalu bersosial media. Jadi kayak gue tuh ya nggak bisa lepas banget sih dari sosial media, karena kalau gue kayak kehilangan sedetik ataupun semenit dalam sosial media tuh gue kayak kehilangan segalanya gitu. Iya sih. Kehilangan info-info. Karena namanya internet tuh zaman sekarang tuh cepet banget Cepet banget. soalnya. Tinggal 5 menit aja udah berubah Udah gitu. berubah tuh Beritanya isinya. apalah ya kan. Udah beda tuh. Oke, Oke, lanjut. next. Kalau gue personally sih, ya I can't leave social media gitu ya, karena sehari-hari emang gue berinteraksi sama teman-teman gue di sana gitu. Jadi ya, I really can't leave social media gitu. Jadi kan pernah Dari kalian berdua nih kan sosial medianya oke banget Iya. ya. Iya. Kalau bagian gue sih kayak gue lebih dibatasin oleh keluarga gue sih, kayak banyak kesibukan dari ekskul. Jadi kayak jarang megang sosial media juga, terbatas kayak informasi gue. Mungkin kalau kalian berdua tahu berita-berita yang sangat viral, kalau gue mungkin enggak sih. beda ya berarti ya. Karena jujur walaupun mungkin tiap orang bakal rutinitas bakal Iya, beda. rutinitasnya Soalnya bakal beda. keperluannya juga beda. Beda. Oke, nah kalau misalnya kita berkaitan dengan sosial media ini ada yang namanya istilah FOMO atau fear of missing out atau takut banget Sering sih ketinggalan dengar, berita sering kan. dengar. Pasti kan kita semua pernah merasakan kayak aduh gue FOMO banget sama ini nih gitu kan. Nah kalau dari pengalaman kalian masing-masing apa nih kayak hal-hal yang berkaitan dengan FOMO yang pernah kalian rasakan? Jujur kalau gue sendiri tuh ya mungkin gue bisa menyatakan kalau gue ini ya super FOMO karena ya di bermedia sosial ini. Contohnya kayak yang kalian tahu akhir-akhir ini nih kayak blind box itu bener-bener lagi hits banget, betul kan? Apaan aja tuh. Iya, karena apaan aja tuh di blind boxing gitu. Iya, Nggak helm, kayak nggak jadi sepatu. banyak banget gitu, segala hal macem di blind boxin, terus dan banyak banget macam-macamnya dan gue sama teman-teman gue lainnya tuh kayak
kita harus beli sebelum orang lain tuh Iya. banyak punya, betul. Jujur lucu, karena lucu Iya. gitu kan. Dan menarik gitu. Yang lain? Coba Kalau gue sih sebenarnya ya apa ya, sehari-hari gue emang sosmedan terus karena emang actually I live abroad. Jadi kayak gue baru ke Indonesia itu beberapa tahun lalu. Udah beda ya? beda. Emang kita nggak salah ngundangnya ya kan? Ya, like jadinya Oke, kan oke. I have friends who actually living there gitu kan. Oke. Kayak itu juga lumayan jauh. I mean like they're in Europe. Yeah, I live in Europe gitu. So like I really can't leave them, and also I have a boyfriend there. So like I really can't leave social media even like itu cuman sejam 2 jam, like I can't, aku harus ngobrol sama my friends gitu. Karena apalagi with the time zone kan beda-beda time zone, jadi kayak aduh gue nggak bisa, gue harus tahu nih teman-teman gue ngapain gitu. Ibarat kayak kuota kita tuh kayak jadi tali silaturahmi gitu ya kan. Kalau udah mati, silaturahmi kita putus. Iya, aduh. Apalagi kalau temennya di luar negeri gitu kan. susah Kalau kita banget mah sih. teman tetangga juga jadi temen gitu kan. Keluar rumah nyampe ada temen gitu kan. Oke, kalau dari Alisa? Kalau gue sih lebih ngebatasin diri, apalagi yang tadi udah berdua bilang kalau blind box tuh kan lagi viral ya. Menurut gue tuh kalau misalkan yang gue lihat di sosial media tuh malah itu berlebihan sih, karena semakin kita berminat sama barang itu kayak semakin mahal, yang tadinya 600 jadi kayak bisa 1 juta atau 2 juta. Itu kan dampak negatif dari adanya sosial media yang berlebihan ya. Jadi goreng lah ya harganya, kacau emang. Tapi memang belakangan ini tuh apa aja di internet tuh bakal jadi gitu ya kan. Apalagi kalau denger tuh yang kemarin artis siapa tuh? Oh Lara iya, Lufu. Artis siapa tuh? Lulu Lava itu iya. ya ada ya influencer lah bisa dibilang atau selebgram itu ya. Beliau mengalami musibah ya karena katanya sih karena pink itu loh. Apa sih yang Ini kalian pink? tahu gak sih? Apa yang pink? Aduh, pink. Oke, tapi memang kalau gue lihat ya banyak banget info-info yang beredar, tapi masalahnya tuh kadang yang kiri, kadang kanan Iya. suka beda. Dan malah jadi puter-puter balikan fakta gitu kan. Jadi giring opini sana sini. Dan Nah, jujur tuh bahaya itu sih. bahaya. Nah, itu salah satu juga yang akan kita bahas, di mana aliran media sosial itu kan serem banget ya, sangat-sangat cepat gitu loh alirannya. Nah, di sini kita mau tahu nih dari pandangan kalian pro dan kontranya itu bagaimana. Iya, karena internet banget sih dari Iya kita kan, denger dari ya. kalian ada yang internet banget, ada yang berusaha sedang mengurangi konsumsi internet. Nah, kalau menurut gue sih internet itu benar-benar dibutuhin ya zaman sekarang, apalagi kan kayak tadi tuh ada musibah, orang kena musibah, kita jadi tahu nih, wah ini tuh bahaya gitu. Karena kan zaman sekarang, Update ya. iya, jadi kayak maksudnya zaman sekarang itu kan barang-barang tuh unik-unik, beda-beda, kegunaannya pun beda, dan jadi kita tahu, oh ini barang tuh buat apa sih gitu. Dan jadi kayak maksudnya kita jadi tahu berita-berita saat ini, dan juga hal-hal baik dan buruk di luar sana tuh ada apa aja sih gitu. Nah sebenarnya itu juga tergantung orangnya, jatuhnya kan tergantung oke, orangnya. oke. Kayak oh ini ada hal buruk, hal A ini tuh buruk, oh gue mau ikut atau gue mau nggak ikut gitu kan. Jadi kita tahu kita arahnya mau kemana gitu. Jadi sebenarnya baik dan buruk itu tergantung si Tergantung penggunanya orangnya. juga. Oke. Coba lanjut. Kalau menurut gue ya, karena basically nih ya, gue tuh emang anaknya tuh selain menjadi orang yang sering bermain media sosial, gue juga ya mungkin orang-orang bilang salah satu content creator gitu. Jadi ya gue baru ini menjadi content creator yang dimana tuh kayak di dalam media sosial ini dibutuhkan banget. Sama seperti di Esa bilang tadi, kayak dengan adanya sosial media tadi kita jadi bisa tahu nih mana hal yang buruk dan tidak, ya tinggal diri kita sendiri aja nih yang bisa mengikuti untuk ke arah hal yang buruk atau tidak gitu sih kalau menurut gue sendiri. Juga ya. Coba lihat dari Alisanya gimana nih? Kalau menurut gue sih emang ada benernya sosial media, tapi kan dari yang kita tahu nih dari mereka berdua, nah itu kan masih ada isu-isu kebenaran kematiannya tuh kayak gimana. Nah kita tuh harus pinter-pinter juga sih kalau bermedia sosial. Itu jadi buruknya kalau misalkan kita nggak memilih, jadi kayak mood kita, oh ini dia meninggal karena ini ya, oh ternyata keluarganya bilang kalau misalkan dampaknya tuh bukan itu. Oke, berarti karena penyebab itu bisa bikin banyak banget berita hoax gitu ya kan. berita hoax. Banyak Dan orang berantem cuman karena perbedaan pendapat. Iya benar, itu aneh apalagi banget sih. kalau misalnya ada suatu musibah sampai merugikan keluarga yang pihak ya, keluarga yang ditinggalkan sampai dirugikan karena berita yang simpang siur itu. Jadi saling merugikan sebenarnya kalau kita salah menggunakan sosial media. Iya
sih. Nah, karena dari penggunaan sosial media itu ada pro dan kontra, jadinya di sini kita ada suatu solusi yang sering banget dibicarakan oleh masyarakat warganet itu ya, mengenai detox sosial media. Oh, detox. Apa tuh nama lainnya? Puasa media media sosial. sosial. Puasa sosial media. Iya, sering sih gue denger itu sih. Betul. Nah, kalau di sini kalian kan sudah pasti udah pada tahu nih ya mengenai detox media sosial gitu. Dan boleh sih sharing-sharing gitu, ya kan? sharing atau ada yang udah pernah ngelakuin detox medsos ataupun ada pendapat-pendapat tentang detox Sih medsos. belum ya, coba yang Iya, teman-teman coba yang dari internet teman-teman. banget ini. Kalau gue jujur gue pernah detox sosial Oke. media, tapi itu cuma bertahan 3 sampai 5 hari. Wow, singkat ya itu ya. Iya, Itu. singkat banget kayak gue itu suka banget ngebagiin daily life gue ke social Oke, media. oke. Jadi kayak social media itu diary gue. Iya sih, Kalau Pak. orang dulu kan dia nulis dear diary. Oke. Kalau gue enggak, gue biasanya upload Di medsos Instastory. ya, di Yes. story, betul. Gue biasanya upload medsos di Instastory gitu. Nah, jadi tuh selama 3 hari itu gue nggak ngupload sama sekali dan gue ngerasa anxious jujur. Honestly, ya, gue kayak ngerasa, aduh, kayaknya nggak bisa nih gue kalau nggak update nih, teman-teman gue pada update semua, terus gue tiba-tiba menghilang gitu kan. Jadi kayak, ya I can't deh. Terus pas gue udah balik ke medsos itu lagi, beneran teman-teman gue pada nanya kayak, where you at, why are you not being Oke, online for oke. like a whole day gitu. Jadi kayak, oh ya, I really can't live. Oke, jadi kayak ibaratnya kalau misalnya puasa Ramadan tuh nahan lapar biar gak makan. Tadi kita puasa buat gak buka medsos. Iya, biar gak ngasih makan Instagram kita, itu kan. Kalau dari gue sendiri, kalau Esa ini kan pernah coba ya sama Iya. Kalau dari gue, diri gue sendiri, jujur, gue Oke. nggak pernah coba untuk puasa media sosial karena menurut gue sendiri ya, gue tuh bener-bener gak bisa tanpa media sosial. Iya, Kayak iya. bahkan misalnya kita kayak lagi olahraga nih, olahraga itu kan ya kita minimal sejam 2 jam lah ya, itu tanpa media sosial tuh gue kayak bisa kadang stres gitu, nggak bisa sambil dengerin lagu, jadi kayak bener-bener fokus olahraga. Dan menurut gue buat kehidupan gue, buat diri gue, untuk tidak membagikan keseharian gue tuh nggak bisa banget tanpa media sosial. Jadi gue tidak pernah dengan adanya puasa detox di media sosial ini. Wajar ya, soalnya kita nggak apa-apa internet Betul. juga. Susah juga hubungannya. sih nahannya, apalagi sampai puasa ya. Iya betul. Lanjut. Kalau gua kebetulan sih bisa puasa sosial media ya, karena kan banyak kegiatan di luar juga. Apalagi Day in My Life kan ada dampak buruknya ya, dia jadi tahu isi rumah kita tuh di mana. Pasti kan orang juga tahu ya gimana celah untuk masuk ke ruangan kita tuh kayak gimana. Privacy ya. Jujur gue pernah dikirimin blackmail gitu ke rumah Oke. gue karena gue karena gue waktu itu lagi ada party gitu kan. I'm hosting party, terus habis itu kayak ya kelihatan dong rumah gue yang Iya, mana bener-bener. gitu. Terus habis itu besokannya ada mail dan itu isinya ya gitu lah. Itu bikin bahaya juga loh ya. Bahaya ya. Jadinya kayak ada stalker gitu like. Iya, wah, itu serem banget gitu. sebenarnya kayak dari diri kita untuk diri kita sendiri nanti yang musibahnya ya kalau kita berlebihan. Tapi ada hal yang menarik nih, dari tadi kita bahas terus kanan kiri beda orang tuh beda pendapat ya, Bia, Iya, ya. beda pendapat. Ada yang merasa internet tuh perlu banget, kita tuh perlu selalu cek HP kita. Ada Iya. juga yang merasa bahwa internet itu jahat sebenarnya, Iya, serem ya kan. betul. Tapi sebenarnya yang benar tuh yang mana sih, Bia? Betul. Jadi di sini karena kita ada dua pendapat dari tadi ya, berbeda kanan dan kiri. Apalagi juga ada salah satu permasalahan nih, Apa tuh? yaitu mengenai kalau misalnya influencer atau content creator yang harus menggunakan sosial media Iya, bener untuk juga ya. pekerjaannya, itu kira-kira gimana ya Susah solusinya? ya, Karena karena emang pasti hidupnya di sana iya, kan. susah banget untuk detox medsos. Jadi Oke. biar kita lebih pasti lagi informasinya dan gak simpang siur kanan kiri, kita akan masuk ke salah satu segmen yang sangat menarik. Dan apa tuh? Main apa tuh? Yaitu masuk ke segmen Kring-kring Kring-kring Fakta Fakta dari dan Suara. Oke, jadi di segmen kali ini kita akan berbicara langsung melalui telepon dengan seorang psikologi. Berarti dia udah spesialis, soalnya sudah nyampe parah deh ya. Betul, dia udah beliau ini udah pro banget lah pokoknya di bidang ini. Tapi emang kamu siapa sih, Bia? Jadi narasumber kami kali ini yaitu Ibu Luna, yaitu seorang psikologi yang sudah berkecimpung di dunia psikolog selama kurang lebih 20 tahun. Beliau ini merupakan lulusan dari Universitas Sekutu dan bekerja di Rumah Sakit Pertamina. Jujur kalau
denger story itu jujur berat banget ya. Betul, udah keren banget lah Keren itu. banget, berbobot, berdaging Betul. istilahnya. Inilah kita langsung terhubung aja sama Bu Lunanya. Halo Ibu Luna. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke. Kami langsung izin bertanya ya Bu. Jadi pertanyaan pertama kami yaitu kira-kira apakah detox media sosial itu bisa sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang dari pandangan psikologi? Nah, jadi efektivitas detox media sosial secara psikologis, detox media sosial sangat efektif untuk menurunkan kadar stres dan memperbaiki kesehatan mental dalam jangka pendek. Nah, terutama karena ia memutus siklus perbandingan social compression yang sering memicu rasa rendah diri. Dengan menjauh sejenak dari layar otak, kamu akan diberikan kesempatan untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap sistem dopamin yang biasanya dibombardir oleh kepuasan instan dari likes atau notifikasi. Namun, aku harus mengkritisi pandangan ini. Detox sebenarnya bukan obat ajaib. Jika kamu hanya berhenti total secara seminggu tanpa mengubah cara pandangmu terhadap validasi digital, maka tingkat kecemasanmu akan kembali tinggi saat kamu mulai login lagi. Keefektivitas aslinya bukan terletak pada seberapa lama kamu berhenti, melainkan pada kemampuanmu membangun hubungan pada secara sadar dengan teknologi setelah masa detox berakhir. Jadi ibarat tuh kayak kalau HP tuh di reset ulang gitu Betul, ya. dan hasilnya juga nggak langsung gitu Coba ya, aja. bertahap gitu. Tergantung konsistensi orangnya lah ya. Betul. Nah, kami lanjut nih Bu, pertanyaan kedua yang sangat masih suka kami bingungin gitu ya. Jadi sekarang ini kan ada profesi kayak content creator dan influencer yang pekerjaannya itu sehari-harinya memang menggunakan sosial media. Kira-kira bagaimana solusi yang tepat dan baik gitu untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan penggunaan sosial media dari pandangan psikologi Bu? Nah, ini ada tips atau strategi bagi influencer dan content creator yang pekerjaannya memang menuntut kehadiran di media sosial. Solusinya bukan menjauh secara total, melainkan menerapkan batasan psikolog yang tegas melalui teknik kompartementalisasi. Secara psikologi, sangat penting bagi seorang creator untuk memisahkan identitas pribadi dari identitas profesional agar kesehatan jiwanya tidak ikut jatuh saat performa kontennya menurun. Cara praktisnya dengan menetapkan jam kantor yang kaku untuk memproduksi dan mengunggah konten serta menggunakan perangkat yang berbeda khusus untuk bekerja. Dengan melakukan batching konten dan menjadwalkan unggahan, seorang kreator bisa mengurangi beban kognitif dan menghindari jebakan pasif scrolling yang sering berkedok riset. Intinya, kamu harus memposisikan media sosial murni sebagai alat kerja sehingga saat jam kerja selesai, kamu punya ruang mental yang utuh untuk menjadi manusia biasa tanpa gangguan algoritma. Oh, itu kayak bikin planner juga gitu ya. Dan aku sih menarik dengan kata profesionalismenya sih. Oh, Jadi iya, kita betul. udah membagi diri kita mana yang asli, mana yang perlu Harus kita di sosial tampilin media di gitu, sosial iya. media biar kalau ada kenapa-napa kita nggak kehilangan jati diri kita ya kan. Betul. Oke, menarik sih. Oke, terima kasih banyak Bu Luna Terima atas kasih. advice-nya, sangat-sangat daging gitu ya solusinya tadi, Daging. dan pastinya kami nggak akan kepikiran ke situ karena itu solusi yang tersirat lah gitu ya. Butuh harus konsultasi dengan pihak spesialis gitu. Oke. Terima kasih banyak Bu Luna atas advice-nya dan waktunya. Ya, terima kasih. Kami sudahi ya Bu Luna. Oke, jadi benar-benar tadi sih bukan cukup lagi, udah berdaging Berdaging banget ya. banget. Karena aku amazed aja gitu kayak sama pendapat dari Ibu Luna itu kayak ya juga ya impactnya segede itu dan sepenting itu juga, dan cara nanggulanginnya juga luar biasa sih. Aku sempat gak kepikiran gitu kan. Sebenarnya itu padahal cara penanggulangannya itu bisa kita temuin di kehidupan sehari-hari juga ya, nggak perlu ribet-ribet lagi gitu. Cuman memang kadang karena kita terlalu banyak gitu ya, overwhelmed, Crowd jadi banget. jadi nggak kepikiran gitu. Tapi ya baik lagi, karena kita sebagai manusia yang hidup di era sekarang pasti nggak bisa lari dari teknologi. Betul. Jadi pinter-pinternya gimana kita ngolahnya ya kan. Lagi-lagi
Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri terkait penggunaan sosial media ini. Dan untuk menutup podcast ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast Pantai Siniar ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber kami yaitu Kak Alisa, Kak Cahya, dan juga Kak Esa. Dan Ibu Luna yang tadi ada di telepon. Dan semoga teman-teman semua yang sudah menyaksikan episode kali ini bisa mendapatkan insight yang sangat berdaging ya. Berdaging, Iya. pasti berdaging sih. Pasti berdaging banget sih Dan gitu. jangan lupa kita tonton selanjutnya episode kita biar kalian lebih banyak banget informasi soal entah itu Gen Z, entah itu internet dan sebagainya. Pokoknya permasalahan-permasalahan terkini ya yang akan kita kupas bareng-bareng di podcast Pantai Siniar. Baik deh, aku Biah Dan aku Desra. akan menutup episode ini dan sampai jumpa jumpa lagi di episode lainnya. Stay on Pantai Siniar.